Timnas Indonesia dilanda badai cedera. Perbandingan market value Indonesia dan Jepang bak langit dan bumi. Kevin Dix resmi jadi WNI, dan akan segera didaftarkan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Pelatih Jepang ungkapkan lawan Indonesia adalah laga yang sulit. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam lanjutan matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sayangnya, Shin Tae-yong kehilangan beberapa pemain karena cedera, yakni Asnawi Mangkualam, Malik Rizaldi, dan Hernando Ari. Kepergian Asnawi Mangkualam diganti Shin Tae-yong dengan menghadirkan Yance Sayuri. Sedangkan absennya Hernando Ari diganti dengan memanggil Muhammad Riyandi. Sementara untuk Malik Rizaldi, posisinya digantikan Yakob Sayuri. Sedangkan Jepang akan datang ke Indonesia dengan kekuatan penuh minus striker Ayase Ueda yang cedera. Dari 27 pemain yang dibawa oleh Haji Memoriasu tersebut rata-rata bermain di Liga Top Eropa. Hanya ada 4 pemain saja yang bermain di Liga lokal Jepang. Sisanya berkiprah di liga-liga prestisius Eropa. Saat ini Indonesia berada di posisi kelima dalam klasemen sementara. Timnas Garuda mengumpulkan 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan sekali kalah. Sedangkan Jepang berada di puncak klasemen dengan 10 poin hasil dari 3 kali kemenangan dan sekali imbang. Bahkan Jepang menjadi tim paling produktif di mana telah melesatkan 15 gol dan sekali kebobolan dari 4 laga yang sudah dijalani. Hal tersebut didapatkan dari mengandaskan Cina dengan skor telak 7-0, membantai tuan rumah Bahrain 0-5, dan mengalahkan tuan rumah Arab Saudi 0-2. Sedangkan di laga terakhir, bermain imbang 1-1 dengan Australia. Bak langit dan bumi, ini perbandingan nilai skuad Jepang dan Indonesia. Gelandang Liverpool Wataru Endo, menjadi sorotan utama dalam daftar pemain yang dirilis. Bersama Kaoru Mitoma dari Brighton dan Takefusa Kubo dari Real Sociedad, mereka akan menjadi tulang punggung tim Samurai Biru. Absennya Ayase Ueda di sektor penyerangan Jepang, akan diisi oleh striker on fire NEC Nijmegen Koki Ogawa, yang baru saja mencetak 4 gol dalam 2 pertandingan terakhirnya. Lini tengah Jepang juga diperkuat pemain-pemain berkualitas tinggi. Selain Endo, ada Daichi Kamada dari Crystal Palace dan Hidemasa Morita dari Sporting Lisbon. Sedangkan sektor pertahanan, hadirnya Koitakura dari Borussia Mönchengladbach dan Koki Machida dari Union SG akan menjadi benteng kokoh di depan kiper Zion Suzuki yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Merujuk situs Transfermarkt, Jepang memiliki nilai skuad 5 triliun rupiah. Sangat jauh jika dibandingkan dengan nilai total skuad Timnas Indonesia yang berkisar 477 miliar rupiah. Pemain termahal Jepang dipegang oleh Takefusa Kubo yang kini memperkuat Real Sociedad. Pemain yang berposisi sebagai sayap kanan tersebut memiliki value 869 miliar rupiah, hampir 2 kali lipat dari nilai total skuad Timnas Indonesia. Head-to-head Indonesia versus Jepang. Dalam catatan sejarah, Indonesia sudah bertemu dengan Jepang sebanyak 16 kali. Siapa sangka, Indonesia pernah mengalahkan Jepang sebanyak 4 kali. Hal itu terjadi di pertemuan pertama pada 1 Mei 1954 di mana Indonesia mampu mengungguli Jepang dengan skor 3-5. Bahkan pada 11 Agustus 1968, Indonesia pernah membantai tim Samurai Biru tersebut dengan skor telak 7-0. Adapun terakhir kali Indonesia menang lawan Jepang adalah pada 15 Juli 1978 yakni dengan skor 2-1. Berikut 5 pertandingan terakhir antara Jepang versus Indonesia. Pada 24 Februari 1981, Jepang mengalahkan Indonesia dengan skor 2-0. Di tahun yang sama yakni pada 14 September 1981, lagi-lagi Indonesia takluk dengan skor yang sama. Kemudian pada 28 Mei 1989 Indonesia mampu menahan Jepang tanpa gol kala bermain di kandang.
Namun kala bermain di Jepang yakni pada 11 Juni 1989, Indonesia kalah telak dengan skor 5-0. Pertemuan terakhir Jepang dan Indonesia terjadi pada 24 Januari 2024 lalu di mana Jepang unggul dengan skor 3-1. Prediksi susunan pemain Indonesia versus Jepang. Di kubu Indonesia, kabar terakhir Mees Hilgers mengalami cedera saat membela FC Twente. Jika belum juga pulih, maka posisinya akan digantikan dengan Rizky Ridho. Bek Persija tersebut akan bekerja sama dengan Jay Idzes dan juga Justin Hubner. Sedangkan untuk bek sayap di sisi kanan akan dipercayakan Sandy Walsh dan Kelvin Verdong di sisi kiri. Dua gelandang dengan tipikal bertahan kemungkinan akan dipasang oleh ST. Keduanya adalah Ivar Jenner dan juga Nathan Chuaon. Sementara di sektor penyerangan, trio Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk dan Eliano Reijnders bisa jadi andalan Shin Tae-yong pada laga kali ini. Di kubu Jepang, Hajime Moriyasu juga kerap memakai formasi 3-4-3 seperti halnya yang diterapkan oleh ST. Zion Suzuki akan mengawal Jepang di bawah Mister Gawang. Sedangkan 3 bek sejajar seperti biasa ditempati oleh Itakura, Taniguchi dan Koki Machida. Di lini kedua, biasanya akan ditempati oleh Ritsu Doan, Wataru Endo, Hidemasa Morita, dan Mitoma. Sedangkan untuk sektor penyerangan, Takefusa Kubo dan Mitoma akan menempati sisi flank kanan dan kiri. Sedangkan untuk posisi striker utama, peran Ayase Ueda yang cedera akan digantikan oleh Koki Ogawa. Kevin Dix resmi jadi WNI, akankah debut lawan Jepang? Erick Thohir menyambut gembira Kevin Dix yang sudah resmi menjadi WNI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix bersama dua pemain sepak bola yang akan memperkuat timnas putri Indonesia, Estella Raquel Loupatij dan Noah Johanna Christina Cornelia Laatomu, resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar RI di Copenhagen, Denmark, pada Jumat 8 November 2024. Kevin Dix juga sudah melakukan proses pembuatan KTP dan paspor. Selanjutnya, Kevin akan melakukan proses perpindahan federasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Dengan kehadiran bek tangguh FC Copenhagen, sektor pertahanan timnas akan semakin kuat. Terlebih jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama GBK. Dengan resminya Kevin Dix menjadi WNI, membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong punya tenaga tambahan untuk diturunkan pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang. Laga itu akan dimainkan di Stadion GBK pada 15 November. Kevin Dix bisa menggantikan posisi Mees Hilgers yang saat ini sedang bergulat dengan cedera. Namun hal tersebut bergantung pada lamanya proses perpindahan federasi mengingat waktu yang sudah mepet untuk menghadapi Jepang. Yang jelas, Kevin Dix dipastikan bisa bermain kala menghadapi Arab Saudi. Jelang laga lawan Indonesia, pelatih Jepang puji skuad Garuda. Jepang yang sedang memimpin grup C difavoritkan untuk mengalahkan timnas Indonesia di Jakarta. Namun, Moriyasu enggan meremehkan tim Garuda meski pada pertemuan terakhir Jepang mampu mengalahkan Indonesia 3-1 di Piala Asia 2023. Bahkan pelatih berusia 56 tahun tersebut menganggap laga kontra Indonesia akan menjadi laga yang sulit. Kami akan melawan timnas Indonesia yang berbeda dari sebelumnya. Indonesia punya kecintaan yang luar biasa terhadap sepak bola. Tim mereka semakin kuat, dan kebanyakan pemain naturalisasi aktif bermain di Eropa. Ini akan jadi pertandingan yang berat, ucap Moriyasu. Moriyasu juga menekankan pentingnya proses adaptasi, terutama karena banyak pemainnya berkarier di Eropa dan harus menyesuaikan diri dengan iklim yang lebih panas di Indonesia. Kami akan memanfaatkan waktu satu sesi latihan lagi untuk berbagi konsep dan cara bertanding, katanya. Secara keseluruhan, Moriyasu optimistis timnya akan memberikan perlawanan terbaik untuk Indonesia. Dia berharap semua pemain bisa berkontribusi secara maksimal dalam pertandingan mendatang.